Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat jumpa dengan aku Anissa Salsabila dari kelas 10-6. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian soal cerita babat yang berjudul Balada Putri Hijau yang dikarang oleh Galuh Kania Anindita yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan jumlah 78 halaman. Ini diterbitkan oleh Perpus Press. Dahulu kala, di negeri Delhi hiduplah Raja Sultan Sulaiman. Negeri Delhi ini sangat amat makmur di bawah kepemimpinan Raja Sultan Sulaiman. Namun, kemakmuran itu tidak berlangsung lama, apalagi pada saat Raja Sultan Sulaiman ini wafat, teman-teman. Di situ seluruh rakyat dari negeri Delhi sangat amat merasa sedih, juga sangat amat kehilangan atas kepergian Raja Sultan Sulaiman. Akhirnya, anak tertua dari Raja Sultan Sulaiman itu naik tahta. Itulah Raja Muda Delhi. Raja Muda Delhi melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Dia pun gak kalah cerdik dari ayahnya, teman-teman. Nah, suatu hari di negeri Aceh hiduplah Raja Aceh. Dia itu tiba-tiba suatu malam melihat cahaya hijau yang sangat amat cantik. Dan akhirnya ia memutus dua orang utusannya untuk mencari cahaya hijau itu dengan bermodalkan bahwa cahaya hijau itu berasal dari arah timur. Akhirnya, utusan dari Raja Aceh pergi mencari cahaya hijau itu hingga akhirnya utusannya sampai di negeri Delhi. Sampai akhirnya mereka tahu kalau misalkan cahaya itu berasal dari cahaya putri hijau yang sangat amat cantik. Karena Raja Aceh sudah terpikat dengan cahaya hijau itu, akhirnya dia pergi untuk melamar dan mengirimkan banyak sekali perhiasan juga berlian untuk melamar sang putri hijau. Namun, lamaran itu ditolak oleh sang putri hijau karena ia belum siap menikah dan dia masih berduka atas kepergian sang ayah. Karena merasa tidak terima lamarannya ditolak, sang Raja Aceh akhirnya pergi bersama pasukan militernya ke negeri Delhi untuk melamar Putri Hijau sekali lagi. Jika lamarannya ditolak, kali ini dia akan mendeklarasikan perang ke negeri Delhi. Pada saat itu kabarnya sampai ke Raja Muda Delhi. Sampai akhirnya sang Raja Aceh berhasil bertemu oleh Raja Muda Delhi dan Putri Hijau. Dia akhirnya melamar Putri Hijau satu kali lagi. Namun tetap saja keputusan Putri Hijau, ia masih menolak lamaran dari sang Raja Aceh. Karena lamarannya ditolak lagi, akhirnya Raja Aceh mendeklarasikan perang terhadap negeri Delhi. Perang itu berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, teman-teman. Dan akhirnya karena kekuatan militer dari negeri Aceh ini lebih kuat dibandingkan daripada negeri Delhi, akhirnya negeri Delhi ini diambang kehancuran, teman-teman. Nah, sebelum sang Raja Muda Delhi ini menghembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan kepada Putri Hijau, jika ia bertemu dengan Raja Aceh, mohon kepada Putri Hijau untuk menyerah saja. Namun, jangan lupa untuk Putri Hijau untuk meminta kepada Raja Aceh bahwa ia ingin pulang lewat jalur laut dan juga peti kaca, dan dimasukkan ke dalam peti kaca. Karena Putri Hijau nggak tahu maksudnya apa, dia hanya mengikuti keinginan sang kakak. Nah, akhirnya ketika Raja Muda Delhi ini bertemu dengan Raja Aceh, akhirnya Raja Muda Delhi ini dibunuh oleh sang Raja Aceh, teman-teman. Sehingga akhirnya Raja Aceh berhasil bertemu dengan Putri Hijau dan akhirnya dia berhasil membawa Putri Hijau. Nah, Raja Aceh akhirnya menuruti permintaan Putri Hijau yang minta pulang lewat jalur laut dan juga dimasukkan ke dalam peti kaca, teman-teman. Saat di perjalanan pulang, ternyata kapal mereka itu diganggu oleh naga laut yang sangat amat besar, teman-teman. Sehingga akhirnya naga itu berhasil menghancurkan kapal milik sang Raja Aceh. Sehingga akhirnya Putri Hijau yang ada di dalam peti kaca itu dibawa kabur oleh si naga ini, teman-teman. Ternyata kalau dari yang aku baca itu,
ternyata si Raja Muda Delhi ini sedang bertaruh mujizat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan dia tuh, ya meskipun dia udah nggak ada, dia bertaruh mujizat kepada Tuhan kalau dia akan datang untuk kembali lagi untuk menyelamatkan si Putri Hijau ini, teman-teman. Jadi pesan yang bisa aku dapat dari cerita ini, kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak orang lain, teman-teman. Kita juga nggak bisa memaksakan kalau misalkan orang itu emang nggak mau. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu ternyata orang itu nggak mau, ya udah teman-teman, stop sampai di situ aja. Jadi kita nggak bisa memaksakan keinginan kita dengan segala hal, apalagi melewati hal kekerasan. Yang ada nanti kalian akan mendapatkan keburukan dari apa yang kalian usahakan dengan cara yang tidak baik tersebut. Itu dia yang mungkin bisa aku sampaikan hari ini kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.